Sebelum kita mulai, saya sapa dulu. Shalom. Puji Tuhan, semua baik? Semua baik, kata Tuhan. Tuhan bilang semua baik. Apapun yang saudara alami, semuanya demi kebaikan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih masuk dalam akankah orang mati berjalan. Hari ini kita masuk dalam pemulihan kodrat Allah. Minggu lalu kita bahas tentang pekerjaan Allah. Hari ini kita masuk dalam wahyu dan terang. Wahyu dan terang. Sebenarnya ini bukan tahap, tapi ini kesatuan. Sekali lagi saya bilang, ini bukanlah tahap, tapi ini satu kesatuan. Karena Tuhan bekerja. Sekali lagi saya bilang, Tuhan bekerja sejak awal. Tuhan bekerja sejak awal. Berdasarkan pekerjaan Allah, manusia mulai ngambil keputusan atau memilih untuk ikut Tuhan. Apa yang diperbuat Allah setelah manusia masuk ke dalam dia? Saya ulang, apa yang diperbuat Allah setelah manusia, setelah saudara dan saya masuk ke dalam dia? Apa yang diperbuat Allah? Saudara akan mengalami wahyu dan terang. Saudara akan mendapatkan wahyu dan terang. Kita buka di Mazmur 119 ayatnya 130. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Lihat ya. Ini bukan, saudara boleh selidiki, bahasanya ini bukan bila tersingkap. Bukan bila tersingkap, tapi bila masuk. Bila masuk dalam firman-firman-Mu. Ketika saudara dan saya masuk ke dalam firman, semuanya akan memberi pengertian kepada kita yang bodoh. Kita semua bodoh. Tapi begitu kita masuk, kita akan dapat pemahaman dari Tuhan. Saat kita masuk dalam firman, maka dosa mulai terlihat. Oleh sebab itu yang pertama dihadapi itu mezbah bakaran. Di sini mezbah bakaran. Saya perhatiin, saya ibaratkan gini, di luar ini gelap semua, di luar sini semua gelap. Di sini semua gelap. Tapi begitu saudara masuk di sini, saudara mulai melihat api. Mulai terlihat. Terang Allah, dosa mulai tersingkap. Dosa-dosa mulai tersingkap dan saudara mulai menyadari dosa. Aduh, gue ini orang berdosa. Aduh, banyak sekali cacat celahnya. Saudara mulai datang ke sini dan saudara mulai menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Dan dosa saudara mulai diampuni. Sekali lagi, dosa saudara mulai diampuni. Mulai ada api, mulai ada terang. Saudara bisa lihat di Mazmur 32 ayat 2 dan ayat 5. Sekali lagi, Mazmur 32 ayat 2 dan ayat 5. Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang selalu diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Lihat ya, saudara akan disebut berbahagia jika kesalahannya tidak diperhitungkan. Artinya ketika saudara diampuni, orang yang mengalami pengampunan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Orang yang mengalami pengampunan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Sekarang ayat 5-nya. Mazmur 32 ayat 5.
Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Lihat ya, ini sesuatu yang indah, ini sesuatu yang indah. Di mana keindahannya? Saudara lihat ya. Dosaku kuberitahukan, artinya bertobat. Begitu dosa tersingkap, tidak bisa saudara nikmati dosa itu. Sekali lagi, begitu saudara sadar itu salah, saudara tidak diperkenankan untuk menikmati. Saudara baru disebut berbahagia ketika saudara mengakui dosa-dosa saudara dan tidak menyembunyikan dosa itu. Menyembunyikan dosa. Kita nggak bisa menyembunyikan dari Tuhan. Saudara mungkin tahu itu. Kita nggak bisa menyembunyikan dosa dari Tuhan. Yang dimaksud menyembunyikan dosa adalah tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat. Saudara bisa lihat keindahannya. Saudara bisa disebut berbahagia ketika dosamu diampuni. Tapi sebelum dosamu diampuni, kamu harus memberitahukan dosamu kepada Allah. Kamu harus sadari, itu salah. Itu salah. Begitu saudara nyadar, aduh Tuhan ini salah Tuhan. Saudara tidak boleh menikmati itu. Kalau saudara menikmati itu, saudara bukan orang yang berbahagia. Kenapa? Karena saudara tidak memberitahukan atau menyembunyikan dosa itu. Oke. Sekarang saudara lihat di Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Iya, lihat ya. Saudara masuk ke dalam hidup. Begitu saudara percaya Yesus, saudara masuk ke dalam hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu, saudara masuk ke dalam hidup, berarti saudara masuk ke dalam terang. Kita sadari, kita butuh pertolongan. Saudara dan saya, kita semua butuh pertolongan. Kita semua butuh pengampunan. Di tahap ini, kita mulai melihat dosa. Bahkan saya bilang, kita mulai membenci dosa. Kita mulai melihat dosa, dan kita mulai membenci dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kian hari, saudara masuk ke sini, masuk lebih dalam Allah, masuk lebih dalam Allah. Kian hari, kian terang. Kian hari, kian terang. Yang selama ini mungkin dulu cuman ada satu lampu di sini. Saudara coba bayangin ya, coba bayangin. Matiin lampu semua, kita matiin lampu semua. Enggak, jangan. Kita matiin lampu semua. Saudara bisa lihat sampah nggak? Bisa lihat sampah nggak? Nggak bisa. Tapi begitu saudara nyalain satu lampu aja, saudara mulai bisa lihat sampah. Sampah-sampah besar, mungkin saudara bisa lihat. Tapi ketika saudara masuk lebih dalam lagi, saudara nyalain semua lampunya. Begitu saudara nyalain semua lampunya, sampah kecil pun terlihat. Sampah kecil itu bisa terlihat. Saya berharap saudara bisa ngerti perumpamaan ini. Saudara nggak akan bisa ngelihat sampah-sampah kecil atau dosa-dosa yang sepertinya biasa. Saudara tidak akan bisa melihat dosa-dosa yang sepertinya biasa atau sampah-sampah kecil sebelum saudara masuk lebih dalam di dalam Tuhan. Begitu saudara masuk lebih dalam di dalam Tuhan, baru sampah-sampah kecil pun bisa terlihat. Tuhan maunya seperti ini, ayat 9. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kata sedang datang itu dulu. Tapi sekarang sudah datang. Terang ini sudah datang ke dalam dunia.
Dan terang ini ada di dalam saudara dan saya. Supaya apa? Supaya menerangi diri saudara kalau saudara ada kotoran-kotoran kecil di dalam saudara. Diterangi. Tapi terang ini juga harus menerangi lingkungan kita. Sekali lagi, lingkungan kita. Supaya saudara juga melihat sampah-sampah di sekitar saudara. Bukan untuk dihakimi, tapi untuk ditolong. Bukan untuk dihakimi, tapi untuk ditolong. Dalam tahap ini kita mulai lihat dosa. Kita mulai membenci dosa. Allah tambah hari tambah nyata di dalam hidup kita. Tambah hari harusnya tambah nyata di dalam hidup kita. Tambah hari tambah nyata di dalam hidup kita. Seiring dengan semakin banyaknya kita mengalami pekerjaan Allah. Tambah banyak Allah bekerja di dalam saudara, dan tambah saudara mengizinkan Allah bekerja. Tambah kecil-kecil kotoran yang akan terlihat. Tambah kecil-kecil kotoran yang akan terlihat. Dan saudara akan mengalami Allah tambah hari tambah nyata. Tambah hari itu tambah nyata loh, benar. Kalau benar-benar saudara intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan, itu tambah dekat. Sampai saudara bisa ngerasain pikiran dan perasaannya. Nanti saya jelasin pikiran dan perasaannya. Gimana caranya? Tadi baru dikasih tahu sama Tuhan. Ada yang Pak Opa ngomong, ada yang nubuatan tadi yang tidak diterjemahkan, tapi harus diterjemahkan di firman. Harus diterjemahkan di firman. Ya. Tuhan mau mengungkapkan pikirannya dan juga perasaannya. Kalau saudara harus masuk ke situ, lebih dalam lagi. Tambah hari tambah nyata. Pekerjaan Allah, saudara simak ya, pekerjaan Allah bukan hanya mujizat atau kebutuhan-kebutuhan fisik yang kita gumulkan dan itu terjawab. Sekali lagi, pekerjaan Allah bukan hanya kebutuhan fisik yang kita gumulkan dan itu terjawab. Tapi pekerjaan Allah membawa saudara pada suatu mujizat, yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan rohani. Semua kebutuhan-kebutuhan rohani itu akan terpenuhi semuanya. Tuhan bekerja bukan hanya untuk kebutuhan fisik. Sekali lagi, bukan hanya untuk kebutuhan fisik, tapi untuk kebutuhan rohani saudara. Itu yang utama. Kalau saudara masih kanak-kanak, saudara akan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan fisik. Tapi begitu saudara dewasa, saudara harus mencari yang namanya kebutuhan rohani. Fisik hanya untuk anak-anak. Kebutuhan rohani untuk orang dewasa. Ya, saudara gali Tuhan terus sampai terpenuhi semua kebutuhan rohani. Orang ini akan mengalami pengenalan akan Allah secara nyata. Saudara dan saya akan mengalami pengenalan akan Allah secara nyata. Walaupun pengetahuannya masih sedikit. Pengetahuan saudara tentang Allah itu masih minim. Tapi saudara akan mengalami pengenalan yang besar. Makanya saya bilang, beda antara pengenalan dan pengetahuan. Kadang orang yang banyak pengetahuan, tapi minim pengenalan. Akhirnya semuanya masuk ke teologi. Di-compare sama pola pikirnya yang kecil sekali. Tapi pengenalan itu beda dengan teologi. Pengenalan akan Allah itu tidak bisa dipelajari di sekolah-sekolah Alkitab. Pengenalan akan Allah hanya bisa dipelajari di kamar kita masing-masing. Ketika saudara bersentuhan satu lawan satu sama Allah, itu pengenalan akan Allah. Atau pada saat saudara berjumpa di sini, saudara masuk dalam penyembahan, Tuhan berbicara secara langsung, itu pengenalan akan Allah. Yang tidak terpikir.
Orang ini atau saudara dan saya mengalami lahir baru. Tapi permasalahannya di mana? Jika dosa tetap dibiarkan, maka iblis akan membuat kepekaan seseorang akan dosa hilang. Jika dosa terus dibiarkan, maka kepekaan seseorang akan dosa itu akan hilang. Oke, wahyu dan terang udah masuk. Wahyu dan terang udah masuk. Tuhan nyingkapin dosa-dosa. Tapi kita nggak mau nyingkirin dosa itu. Kita diemin dosa itu. Apa yang terjadi? Kepekaan kita akan dosa ini. Kepekaan kita akan wahyu dan terang ini. Ini akan hilang. Ini yang namanya kematian rohani. Dan itu tidak disadari. Kematian rohani, sekali lagi, tidak disadari. Tahu-tahu, begitu saudara masuk dalam kematian, saudara dibilang gini sama Tuhan, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena kamu sebenarnya sudah mati, walaupun kamu masih hidup. Oke. Orang ini akan mengalami pengenalan akan Allah secara nyata, walau pengetahuannya sedikit. Orang yang saudara dan saya telah mengalami lahir baru. Tapi bahayanya jika dosa tetap dibiarkan, maka iblis akan membuat kepekaan saudara dan saya akan dosa hilang. Satu yang Tuhan ngomong tadi gini. Saudara biarkan sedikit ragi, adonan rusak semua. Adonan rusak bukan karena ragi yang banyak masuk. Kalau ragi yang banyak masuk, itu kita sengaja. Betul gak? Tapi ragi sedikit, kelihatannya gak ada masalah. Tapi rusak semua adonan. Saya mau bikin roti. Saya masukin sedikit racun. Ini jadi roti beracun. Paham gak? Ya, masukin sedikit racun di dalam roti, jadi roti beracun. Sedikit aja. Dan saudara biarkan racun ini ada di dalam roti itu. Rusak semua adonan. Saya ulang sekali lagi ya. Sedikit ragi merusak seluruh adonan. Bahaya nggak? Bahaya nggak ketika dosa saudara biarkan? Dosa didiamkan, itu membuat saudara kehilangan kepekaan akan Allah. Saudara akan kehilangan hati Allah. Hati Allah. Hati Allah itu kudus. Dosa masuk, dibiarkan, kehilangan hatinya. Saudara akan kehilangan perasaannya. Saudara akan kehilangan dia secara pribadi. Gak pusing saudara masih bergereja, saudara masih pelayanan. Bukan itu maknanya. Tapi kalau dosa dibiarkan, saudara kehilangan hubungan. Saudara akan kehilangan hubungan. Bahaya saudara. Sekarang, saudara, saya mau kita sama-sama belajar tentang lahir baru. Kita semua di sini sudah lahir baru. Saudara dan saya sudah lahir baru. Amin. Apa tanda lahir baru? Apa tandanya? Ada yang bisa jawab? Tanda pertama dari lahir baru. Tanda pertama dari lahir baru, membenci dosa. Membenci dosa. Membenci kesalahan. Sekarang, saudara perhatikan. Begitu saudara lahir baru, saudara merasa, saya sudah lahir baru, saya sudah hidup baru. Amin. Tapi kalau saudara tidak mau menyingkirkan dosa, you masih manusia lama yang berkedok baru. Saya ulang, jika engkau tidak mau menyingkirkan dosa, engkau adalah manusia lama yang berkedok baru. Ini bahaya fatal
yang dialami banyak orang Kristen hari ini. Bisa bayangin? Jika saudara sudah nyalain lampu semua, saudara mulai padamin satu-satu. Satu saudara padamin, saudara nggak perbaiki. Nih, tengah, padam. Kita nggak perbaiki. Lama-lama padam sini. Kita nggak perbaikin. Lama-lama sini padam. Kita nggak perbaikin, diemin. Situ belakang padam. Kita nggak diemin lagi. Akhirnya, semua padam, saudara nggak sadar. Kenapa? Dosa sudah menjadi biasa. Kita mulai beradaptasi dengan dosa. Di sini, tandanya kita sudah mengalami kematian rohani. Tanda kedua dari lahir baru apa? Yang pertama benci dosa, yang kedua kedaulatan Allah. Apakah Allah sudah berdaulat di dalam saudara? Yohanes 3 ayat ketiga. Yohanes 3. Yohanes 3. Tanda yang kedua dari lahir baru adalah kedaulatan Allah. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tanda kedua itu kedaulatan Allah. Kalau saudara tidak dilahirkan kembali, lahir baru, saudara tidak akan melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah, saya bilang, itu adalah kedaulatan Allah. Kerajaan Allah, itu kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah harus terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan rohani. Pertanyaan saya sama saudara, apa kedaulatan Allah sudah tertampak di dalam hidup saudara? Apakah Allah sungguh-sungguh sudah berdaulat di dalam hidup saudara? Kalau ya, mulailah berkata tidak. Orang bisa melihat kerajaan Allah di dalam saudara. Orang tidak bisa melihat kerajaan Allah dengan matanya. Tapi orang bisa melihat kerajaan Allah di dalam saudara ketika saudara mempraktekkan firman Allah. Betul. Kerajaan Allah itu unseen, gak bisa dilihat dengan mata. Tapi kerajaan Allah bisa dirasakan ketika saudara bersentuhan dengan orang di kiri kanan saudara. Itu kerajaan Allah. Orang bisa melihat apakah Allah sudah berdaulat di dalam saudara. Kalau Allah belum berdaulat di dalam kita, kita akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar. Kedaulatan Allah di dalam saudara itu bisa dilihat jadi sandungan atau tidak kita di tengah lingkungan. Oke, sampai sini kita ikutin. Oke, Yohanes 3 ayat ke-8. Yohanes 3 ayat 8, angin bertiup kemana ia mau. Angin bertiup kemana dia mau. Terus? Dan engkau mendengar bunyinya. Ya, engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Tiap orang yang lahir dari roh adalah orang lahir baru. Dia nggak tahu datangnya dari mana dan kemana ia pergi. Ini artinya apa? Angin itu bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus akan mendorong saudara. Roh Kudus akan mendorong saudara kemana saudara akan dibawa. Kalau saya berdaulat atas Karen, saya akan bawa dia kemana saya mau. Itu kedaulatan. Bisa paham gak sih? Bisa ya? Itu kedaulatan. Nah pertanyaan saya sekarang, apakah Tuhan sudah berdaulat di dalam saudara?
Apakah saudara bergerak berdasarkan keinginan Tuhan, ataukah saudara masih bergerak berdasarkan keinginan saudara? Kalau saudara masih bergerak berdasarkan keinginan saudara, berarti Allah belum berdaulat. Oke, sampai sini bisa ngerti? Simak ya, tolong ini digarisbawahi perkataan ini. Orang yang sungguh-sungguh lahir baru, Roh Kudus memiliki monopoli atas dirinya. Roh Kudus akan memiliki kendali tunggal atas dirinya. Inilah orang yang lahir baru. Gampang? Enggak. Orang yang di hidupnya dikendalikan roh, simak ya, orang yang hidupnya dikendalikan roh, hidupnya tidak masuk akal. Hidupnya nggak masuk akal. Contoh, kita baru ngalamin. Kita masuk doa sepakat. Tidak dengan rancangan kita. Pada saat ibadah, Tuhan bilang masuk lagi. Masuk lagi. Mungkin. Berikutnya, tidak selalu awal bulan. Kapan? Kita nggak tahu. Nah, kalau yang ini, mungkin Tuhan mau kita 3 kali. Saya bilang, ya, WL bersiap-siap tiap minggu. Siapin banyak lagu tiap minggu. Ya. Kenapa? Karena tiba-tiba Tuhan akan bawa kita gerak. Bukan nggak mungkin nanti tiba-tiba Tuhan bilang gini, doa keliling ya. Doa keliling Jakarta. Doa keliling. Itu bukan nggak mungkin. Saudara nanya, saya pernah nggak? Saya 3 kali disuruh Tuhan doa keliling Jakarta. Yang lucunya gini, tiap kali doa keliling, saya pikir, Tuhan saya naik tol ya, biar gampang. Kan tol kan lingkar, ngelilingin Jakarta kan? Tuhan nggak kasih saya naik tol. Tuhan suruh lewat gang-gang kecil, lewat gang-gang ya, sampai ke sini, masuk ke dalam, masuk ke sini. Sampai Tuhan pernah ngomong sama saya di tahun 2000, Tuhan bilang gini, akan ada gereja di hotel itu, di BNB waktu itu. Siapa yang nyangka kita yang masuk sana? Itu tahun 2000. 15 tahun kemudian, 16 tahun kemudian, baru kita masuk BNB. Dulu belum hotel. Dulu Tuhan pernah ngomong gini, di Kelapa Gading, itu seperti orang mau melahirkan tapi nggak bisa. Gereja banyak, tapi nggak bertumbuh. Tuhan bilang, masuk Kelapa Gading. Oke, kita masuk Kelapa Gading. Tuhan bilang, jangan keluar dari Kelapa Gading. Sampai akhirnya Tuhan bilang, sekarang waktunya kamu keluar dari Kelapa Gading. Pindah ke sini. Ini yang dimaksud angin bertiup kemana ia mau. Angin bertiup kemana ia mau. Kemana angin bertiup, saudara harus ngikut. Gampang nggak sampai ke tahap ini? Enggak. Maaf ya, sekali lagi saya bilang ya, kalau sampai ke tahap ini, Tuhan akan membuat hal-hal yang tidak masuk akal. Orang dunia bilang, lu gila ya, gila lu, lagi pandemi gini, lu ibadah. Nggak masuk akal. Tapi bagi Tuhan, gak ada yang mustahil. Amin. Ini sebenarnya rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan, orang-orang harus peka sama suara Tuhan. Peka sama suaranya. Contoh Paulus, 1 Korintus 2 ayat 14. Satu Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Nggak bisa terima manusia duniawi.
Saya ngalamin. Begitu kita ibadah, nggak semua bisa terima waktu itu. Ada yang nentang, ada yang nentang. Nggak semua bisa terima. Tapi tidak apa-apa, saya bergerak berdasarkan roh Allah. Terus, Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. karena itu kebodohan. Kalau saudara cerna pakai otak, saudara bilang, waduh cari masalah nih. Cari penyakit nih. Cari urusan nih. Kalau kita cerna pakai otak, gila kita dibilang. Betul. Waktu Karen ngomong, Fer, pindah ke sini. Saya teriak loh. Enggak. Tanya aja. Enggak. Nggak mampu. Rasanya seperti kita lagi merindukan menggapai bulan. Kita mau gapai bulan. Kita mau gapai bulan. Nggak mungkin. Seperti rasanya nih. Seperti rasanya. Misalnya, Yeni mau ke bulan. Naik pesawat, ulang-aling. Mustahil. Mustahil. Tapi kalau Tuhan bilang, Yen, kamu ke bulan nanti. Kamu ke bulan nanti. Dia harus imanin, gue pasti ke bulan. Nanti ada orang ngajak, Yen, ikut gue ke bulan. Emang naik oplet. Nggak mungkin, bagi dunia itu kebodohan. Waktu Tuhan bilang pindah ke sini, saya bilang nggak mungkin. Jujur, saya bilang nggak mungkin. Tapi hari ini jadi kok. Mustahil. Tapi hari ini jadi. Justru itu yang Tuhan kerjakan. Untuk menyatakan dia ada dan dia tidak bisa dibatasi. Dia ada dan dia tidak bisa dibatasi. Oke, terus ini kita masih bicara soal yang tahap kedua, kedaulatan Allah. Yesaya 40 ayat ke-13. Yesaya 40 ayat 13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Siapa sih yang bisa ngatur Allah? Saudara sebagai manusia apa bisa mengatur Allah? Saudara nggak bakal bisa mengatur Allah. Rohnya harus berdaulat di dalam saudara atau saudara berdaulat atas diri saudara. Kalau saudara berdaulat atas diri saudara, rohnya tidak pernah bisa berdaulat di dalam saudara. Roma 11 ayat 34. Roma 11 ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ya, kita nggak bisa menjadi orang yang lebih pintar dari Allah. Nggak bakal bisa. Sehebat apapun saudara sekolah, saudara nggak bisa menyaingi Allah. Sepintar apapun saudara sekolah, bahkan saudara dari TK, juara terus. Sampai kuliah, sampai kerja, saudara jadi orang nomor 1 terus. Saudara belum nggak bisa menyaingi Allah. Akhirnya, kalau saudara tidak pernah dikalahkan, tidak pernah kalah, saya bilang, saudara akan menciptakan Allah di dalam diri saudara. Tuhan kadang mengizinkan kegagalan, tujuannya untuk belajar, supaya saudara tahu, saudara bukan Allah. Saudara dibawa pada satu tingkat, di mana saudara tidak bisa menembus, supaya tahu, ada Allah yang menyertai saudara, yang bisa membawa saudara tembus. Ini kerinduan Allah. Kita tidak tahu pikiran Allah. Tapi Allah mau beritahu di sini, beritahu kepada saudara di sini. Allah mulai terus berurusan dengan saudara dan saya untuk memberi manfaat bagi kerohanian saudara.
Berurusan terus sama saudara, berurusan terus. Setiap hari Allah mau saudara berurusan dengan dia. Saya bilang, kapan? 24 jam dalam satu hari. Tuhan mau saudara berurusan dengan dia. Untuk apa? Untuk memberi manfaat dalam hidup saudara. Tadi Tuhan kasih tahu begini. Tadi ada bapau. Filipi 2 ayat 5 dibilang kita harus mengetahui pikiran dan perasaan Allah. Betul? Betul ya? Betul ya? Saudara bisa makan bapau ini nggak? Bisa? Saudara bisa makan bapau ini? Bisa. Gimana kalau di bapau ini saudara biarkan ada sedikit ulat? Gimana? Nggak dimakan ya? Ya. Pikiran Allah, simak ya. Pikiran Allah itu kehendak Allah atau kedaulatan Allah. Ini yang Tuhan ajarin tadi. Pikiran Allah itu kehendak Allah dan kedaulatan Allah. Saudara akan dibawa kemana Allah mau. Perasaan Allah itu kasih Allah. Kasih Allah. Allah itu adalah firman. Firman menjadi manusia. Allah menjadi Yesus. Oke? Dan dia adalah kasih. Bisa bayangin? Pikiran, perasaan. Pikirannya, dia mau dia berdaulat dalam hidup saudara. Perasaannya, itu kayak roti. Oke? Kita biarkan ada ulat di dalam. Kasih kita, itu digerogotin sama dia. Kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama itu digerogotin di dalam. Perasaan Allah lama-lama hilang di dalam saudara. Oke, sampai sini. Ada yang mau? Enggak, di situ enggak ada ulatnya. Siapa tuh yang bilang ya disimpan aja? Nanti ya, minta sama Karen. Lihat ya, roti. Perasaan Allah itu kayak roti. Perasaan Allah itu bagaikan roti. Jika ada ulat di situ, saudara akan kehilangan perasaannya. Lama-lama saudara akan kehilangan perasaannya. Diemin aja terus. Saudara pahit hati aja terus. Saudara kecewa aja terus. Saudara marah aja terus. Saya bilang, lama-lama perasaan Allah nggak ada di dalam. Tadi Tuhan ngajarin gitu. Ya. Misalnya, ini siapa? Si Vera. Vera selalu bikin ulah sama saya. Dia bikin ulah terus sama saya. Kalau saya membiarkan ulat itu ada di roti saya membiarkan ulat itu di roti saya. Lama-lama, roti saya busuk. Lama-lama kasih saya akan Vera hilang. Bisa paham gak sih? Saudara cukup diemin aja. Cukup diemin. Cukup diemin. Saudara dilukain. Saudara gemas terus. Dan itu dibiarkan. Lama-lama kasihmu akan orang di sekitarmu hilang. Ini yang Tuhan tadi ngomong lewat Pak Heri, tapi Tuhan bilang, sampaikan. Ngerti nggak? Saya berharap saudara semua bisa ngerti. Kenapa? Karena saudara rentan untuk dilukai. Saudara rentan banget untuk terluka. Dan itu dipakai iblis untuk ngancurin kasih Allah. Itu dipakai iblis untuk ngancurin kasih Allah di dalam. Suami istri,
saling melukai satu sama lain. Akhirnya, kasih suami istri hilang. Saudara terluka sama suami atau terluka sama istri, saudara diemin. Saya bilang, you diemin ulet di dalam hatimu. Dan ulat itu membuat busuk kasih Allah. Kita nggak bertobat, nggak berubah. Sorry, maaf, saya bilang. Kita akan kehilangan kasih Allah. Kita akan kehilangan perasaan Allah. Saudara mungkin bilang, saya punya pikiran Allah. Saudara punya pikiran Allah. Tapi apa artinya pikiran Allah? Saudara mau ngikutin kehendak Allah kemanapun saudara, Tuhan Allah mau bawa saudara. Tapi kalau saudara nggak punya perasaannya, nol. Paham nggak? Saudara punya kasih. Tapi saudara nggak punya pikiran Allah. Kasih itu jadi kasih daging. Sorry, maaf, simak gak sih? Saudara punya pikiran Allah nih. Tapi kalau saudara kehilangan perasaan Allah. Nol besar itu. Nol. Itu bohong. Saudara punya perasaan Allah. Tapi saudara gak punya pikiran Allah. Kasihmu adalah kasih daging. Saya mengasihi Vera dengan daging saya. Kalau dia menyakiti saya, kasih saya akan dia luntur. Paham sih? Ini yang Tuhan mau, pikiran dan perasaannya. Kalau you punya pikiran, you punya perasaan, you akan bertumbuh di dalam pengenalan. Saudara dan saya terus akan mengalami wahyu dan terang. Pertama kita mengalami wahyu dan terang ini, pertamanya bersifat normatif. Sorry, maaf ya. Dulu berzina, sekarang enggak. Dulu berjudi, sekarang enggak. Dulu merokok, sekarang enggak. Itu normatif. Berdasarkan apa yang baik dan buruk saja. Itu normatif. Tapi kita harus bertumbuh di dalam pengenalan, bukan di dalam normatif. Tuhan tidak mau menjadikan saudara orang Kristen yang hanya baik. Tapi Tuhan mau menjadikan saudara orang Kristen yang benar. Ibrani 6 ayat 1. Ibrani 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih marilah kita tinggalkan asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Beralih kepada kepenuhan ilahi. Terus? Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dasar pertobatan jangan diletakkan pada dasar pertobatan pada perbuatan yang sia-sia. Saya boleh bilang, dulu saya penjudi, sekarang saya tidak judi. Apakah saya sudah bertobat? Belum tentu. Dulu saya perokok, sekarang tidak. Apakah saya sudah lahir baru? Belum tentu. Lahir baru bisa dilihat ketika saudara benci dosa. Lahir baru sudah bisa dilihat ketika saudara mengakui kedaulatan Allah. Bukan secara normatif. Nggak bisa didasarkan pada perbuatan-perbuatan normatif. Nggak bisa. Saya bilang sama saudara ya, orang beragama pun semua punya norma. Semua agama di dunia itu bernorma. Tapi hanya Kristen yang bertuhan. Semua agama bernorma. Tapi hanya Kristen yang bertuhan. Oke? Roma 2 ayat 14. Roma 2 ayat 14.
Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat tidak memiliki hukum Taurat, terus oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, ya, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. benar nggak? Semua agama ada etikanya, ada normanya, ada larangannya. Semua agama itu ada larangannya. Contohnya, semua agama tahu mencuri itu salah. Dari kecil, orang yang tidak beragama pun atau ateis pun, diajarkan tidak boleh mencuri. Sudah ada hukum di dalam dirinya sendiri. Terus ayat 15. Roma 2 ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ya, tuh. Saya berharap saudara paham dengan perkataan ini. Dengan adanya hukum itu, ada dua kubu tarik-menarik di dalam semua orang, walaupun dia tidak bertuhan. Saya bilang ya, walaupun si belum mengerti yang namanya Yesus, siapa itu, bagaimana cara menyembah dia, Z belum mengerti, si belum paham sepenuhnya, tapi dia sudah tahu kalau ini salah, itu benar. Ya, kenapa? Karena di dalam dia ada normanya. Benar nggak? Waktu manusia makan pohon pengetahuan, pertama kali manusia makan pohon pengetahuan, dosa turun ke semua orang. Betul nggak? Lewat Adam. Di situ semua orang tahu baik, buruk, benar, salah. Nggak usah beragama, tahu baik, buruk, benar, salah. Tahu. Tapi penyelesaiannya hanya ada di Yesus. Nggak ada di tempat lain. Penyelesaiannya hanya ada di Yesus. Terus, ya, lihat ya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, walaupun mereka tidak bertuhan. Mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Oke. Kekristenan bukan sekedar norma, tapi kebenaran yang lahir dari Allah. Oleh sebab itu, kekristenan harus tunduk kepada otoritas Allah. Sekali lagi, kekristenan harus tunduk kepada otoritas Allah. Ketidaktundukan kita pada otoritas Allah membawa kita pada kematian rohani. Ketidaktundukan saudara pada otoritas Allah membawa saudara dan saya pada kematian rohani. Disinilah fungsinya pekerjaan Allah, dan di sini fungsinya saudara mendapatkan wahyu dan terang. Bisa saudara bayangin, pewahyuan bisa dapat dari mana? Ketika saudara melipat tangan, tutup mata. Kedua, pewahyuan bisa dapat ketika saudara baca Alkitab. Ketiga, pewahyuan bisa dapat ketika saudara sharing dengan orang-orang yang punya hikmat dari Tuhan. Pewahyuan bisa dapat dari banyak hal. Bahkan boleh saya bilang ya, Bileam mendapat pewahyuan dari seekor keledai. Tuhan bisa pakai segala cara untuk memberi wahyu dan terang buat segala orang. Ya, bukan karena pekerjaan kita, tapi karena pekerjaan Allah. Kalau karena saya bicara Hizkia terima Yesus, saya bisa bilang, tuh karena gue, dia terima Yesus. Bukan. Karena Allah bekerja di dalam Hizkia, dan Hizkia mengalami wahyu dan terang. Ketika dia mengalami wahyu dan terang, dia mulai lihat, aduh, diriku berdosa. Kemarin ada satu orang bertanya lewat istri saya, dia seorang dari agama lain, tapi dia bilang dia mau terima Yesus.
Jujur, saya bilang, saya salah jawab. Saya punya kesalahan, saya salah jawab. Dia bilang gini, siapa Yesus menurut Anda? Saya sudah tanya semua pendeta. Dia bilang, tidak ada jawaban yang puas. Saya jawab, Yesus itu Tuhan, anak Allah yang maha tinggi. Salah nggak? Menurut saudara nggak salah, tapi menurut saya salah. Kenapa? Harusnya saya jawab begini. Kalau dia nanya, menurutmu siapa Yesus? Saya jawab gini, saya jangan nanya menurut saya. Menurut kamu mau merancangkan Yesus seperti apa? Harusnya saya jawab itu. Kamu rancang Yesus seperti apa? Kalau dia bilang, saya tanya, saya bilang lagi, berarti kamu belum mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Kalau kamu siap menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kamu percaya. Apa kata orang, gak peduli. Yang penting saya percaya, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Yesus itu Tuhan dan anak Allah yang maha tinggi. Jujur, di situ saya ngerasa, gua salah jawab. Harus ya, saya jawab ya. Saya tidak akan jawab, kamu sendiri yang jawab. Kenapa? Karena semua jawaban ada di kepalamu dan sebenarnya kamu belum mau terima Yesus. Bisa ngerti nggak maksud saya? Kalau orang ini benar-benar mau terima Yesus, benar-benar mau terima Yesus, gak usah nanya. Gue udah percaya dia mengalami pribadi kok. Gue mau terima Yesus, saya terima aja, gak usah nanya-nanya. Ngerti gak sih maksud saya? Ngerti? Saya salah jawab. Jujur saya salah jawab. Kenapa? Karena mungkin kemarin saya lagi kecapean, lagi sakit, lagi gak enak badan. Istri saya lagi bangun, lagi saya tidur, istri saya bangunin, Fer, jawab ini. Saya bilang, dia Tuhan, anak Allah yang maha tinggi. Udah saya jawab begitu doang. Begitu selesai jawab, saya masuk doa. Saya bilang, aduh, gue salah jawab. Seharusnya saya bilang, saya gak mau jawab, kamu sendiri yang jawab. Pada dasarnya kamu belum mau terima Yesus. Kalau kamu mau terima Yesus, kamu gak usah nanya. Betul? Ya. Kedaulatan Allah, itu gak usah ditanya. Gak usah ditanya kedaulatan Allah. Tapi diserahkan aja diri kita. Serahin aja dirimu. Dan buktiin Allah itu berdaulat dalam dirimu. Sekarang tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga dari orang lahir baru. Tanda pertama apa? Benci dosa. Tanda kedua, kedaulatan Allah. Tanda ketiga, melakukan kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 29. Satu Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar. Kamu tahu ia adalah benar. Siapa di sini mengakui Yesus itu adalah kebenaran? Saya rasa semua mengakui Yesus itu benar. Terus lanjutkan. Kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Kamu mengakui Yesus itu adalah kebenaran, tapi perbuatanmu gak benar. Engkau belum lahir baru. Saya ulang sekali lagi. Engkau tahu Yesus itu kebenaran. Amin. Tapi engkau tidak melakukan kebenaran, engkau belum lahir baru. Engkau pura-pura lahir baru. Ada peribahasa bunyinya gini. Like father, like son. Bapak seperti anak. Betul gak? Ya. Dulu kita anak bolis. Dulu kita anak si bolis. Ya. Yohanes 8 ayat 4. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan. Keinginannya. Kalau kamu melakukan kebenaran,
Allah lah Bapamu. Terus, Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. kamu mau dibunuh, kamu mau dibikin mati rohani. Kalau kamu biarin dosa ada di dalammu. Kalau kamu biarin dosa sekecil apapun, dia hendak membunuhmu. Saya bilang ya, cancer itu nggak serta-merta langsung stadium 4. Nggak. Cancer itu dari stadium kecil yang dibiarkan. Tahu-tahu jadi stadium 4. Nggak ada tuh tiba-tiba bangun tidur langsung stadium 4. Nggak mungkin. Pasti itu mulai dari kecil sampai besar. Kenapa? Karena dibiarkan. Kita nggak ngerasain. Ada orang yang tidak merasakan tahu-tahu udah stadium akhir. Nggak ngerasa tahu-tahu udah stadium akhir. Banyak dari kita nggak ngerasa dosa itu dosa. Banyak dari kita nggak merasa itu dosa. Tahu-tahu kita sudah mati rohani. Tahu-tahu kita sudah dalam stadium akhir. Ya, lihat ya. Like father, like son. Terus, Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. di dalam dia, iblis, tidak ada kebenaran. Di dalam Yesus, itu kebenaran. Betul? Terus, Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. ya, dia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Kita dulu anak sibolis. Kita dulu anak iblis. Nah, kenapa harus dibaptis selam? Kenapa? Karena sifat dan karakter iblis itu harus tenggelam dulu. Harus mati dulu. Saudara harus nyerahin diri dulu. Makanya baptisan itu enggak bisa begini nih, begini. Baptisan begini. Enggak bisa gini nih. Siapa? Elizabeth. Udah umur 13 loh, baptis. Baptisan itu bukan lihat jam. Udah jam 1, makan. Itu bukan baptisan. Baptisan itu harus lahir dari diri kita. Sadar kalau kita ini butuh pertolongan. Kita ini anak iblis yang harus diubah menjadi anak Tuhan. Oleh sebab itu di dalam baptisan ada penyerahan diri. Kalau you tidak mau menyerahkan diri total, itu bukan lahir baru. Saya berharap saudara bisa ngerti makna baptisan. Oleh sebab itu banyak kali di pelayanan yang saya bilang, sudah dibaptis? Sudah. Itu kemauan kamu? Bukan, dorongan. Dorongan siapa? Dorongan mak gue. Baptisan itu penyerahan diri. Dorongan Roh Kudus, bukan dorongan emak-emak. Apalagi nenek-nenek. Rizka geli banget. Itu bahasa dia yang saya cuplik. Orang bilang nenek-nenek, dia bilang nenek-nenek. Saya berharap saudara bisa ngerti nih sampai sini. Ya, baptisan itu adalah dorongan dari Roh Kudus. Kalau saya mau menyerahkan diri, bukan dorongan dari mak kita, bapak kita, atau bilang, ini sudah waktunya makan, waktunya baptis. Nggak bisa. Anak-anak harus disadari dari sekolah minggu. Anak-anak harus diberi pengertian. Lu harus nyerahin diri sama Tuhan. Makanya saya bilang, fungsi sekolah minggu itu berat sebenarnya. Kenapa? Karena dia mempersiapkan generasi berikutnya. Generasi berikutnya setelah kita ini yang di sini. Generasi berikutnya itu ada di tangan sekolah minggu. Tapi jangan berharap sama sekolah minggu. Sekolah minggu itu cuma 3 jam. Ada sekolah
Roh Kudus setiap hari, di mana orang tua harus mengajarkan kebenaran kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, di Ulangan dibilang, kalau kamu duduk, kamu lagi makan, kamu lagi begini, lagi begini, kamu harus ngomong soal firman sama anak-anak. Kita lagi duduk makan sama anak-anak, kita ngomongnya apa? Si itu lihat Instagramnya. Lihat itu harganya berapa tuh di Shopee. Lihat deh, lihat itu berapa. Nggak bisa, kita lagi duduk ngomong. Kamu harus serahin diri sama Tuhan. Anak mungkin bilang, bosan, nggak apa-apa. Suatu hari dia menyerahkan diri kok. Bisa ngerti nggak sih sampai sini? Udah 1 kurang seperempat nih. Udah berapa lama, Ri? Ari gak denger. Dia 1 jam lewat ya. Oke. Saya ngarep saudara bisa ngerti nih. Ya. Yang punya anak di sini nih, Yang punya anak. Nanti anakmu udah umur 12, jangan dipaksa. Tapi harus diberi pengarahan setiap hari supaya dia bisa menyerahkan diri sama Tuhan. Kalau kita duduk-duduk di rumah, kita nggak ngomongin soal Tuhan, kita nggak ngomongin soal firman Tuhan, yang kita ngomongin adalah orang lain. Itu tetangga sebelah, dek, udah kejam, dek. Saya bilang, gimana anakmu mau nyerahin diri? Gimana anakmu jadi anak Tuhan? Anakmu jadi pembenci orang nanti. Coba lihat itu Instagramnya tuh, si ini tuh, waduh, lihat tuh, ih norak banget pakaiannya ya. Lihat ya, Kibra mungkin bisa ketawa, belum punya anak. Coba udah punya anak, bingung ngaturnya lu, bener. Saya nggak punya anak, tapi saya punya anak banyak nih. Saya punya anak banyak di sini. Saya bilang, lebih gampang ngatur bebek, bener. Gampang barisnya. Ikut aja, yang penting goyang itik. Kita goyang-goyang dikit, dia ngikut. Dia bilang, itu bapak gue. Dia ngikut. Gak bisa gitu dong. Ya, ini Tuhan memberi kita bertemu nih. Tuhan beri kita bertemu sekarang. Tujuannya apa? Tuhan bilang gini, rawat ya. Saya pernah ngomong sama saudara kan. Saya pernah ngomong gini, aduh Tuhan, ini orang kok sebel banget ngelihatnya ya, bebel banget. Tuhan, gimana nih Tuhan? Tuhan bilang, aku titip ya nak. Tuhan nitip loh. Tuhan nitip, Tuhan bilang, tuh aku titip ya, kasihi dia. Begitu Tuhan ngomong gitu, ini seperti ada pedang nancep di dada kita. Jelep, aduh, Tuhan, boleh Tuhan saya rawat dia, tapi Tuhan beri saya kekuatan untuk merawat dia. Nggak gampang loh, benar. Kadang kita ngelihat, tapi kita nggak bisa berngomong. Kita lihat, tapi kita nggak bisa ngomong. Ngomongnya di mana? Ngomongnya di kamar. Saya ngomongnya selalu di kamar kok. Ketika sama Tuhan, Tuhan, saya udah nggak tahu lagi mesti bikin apa. Tuhan yang tahulah harus bikin apa. Itu doang. Capek nggak? Capek di sini. Pikirin, Pak dipikirin. Enggak, saya nggak pikirin. Kadang kita harus ngadepin, itu energi kita keluar. Energi kita keluar. Belum lagi kita ngadepin pergumulan-pergumulan. Baik iktus,
chosen, keuangan semua. Kita ngadepin begitu, itu kayak membentur tembok loh di depan. Nggak gampang loh. Kayak ngadepin tembok di depan. Dan itu nggak bisa tembus-tembus. Di situ dibutuhkan Tuhan bilang kesabaran. Belum lagi kalau ditambah ada serangan dari sana sini. Wih, kalau ada rudal nyasar, tiba-tiba orang nggak tahu apa-apa ngomong dari luar. Itu rudal nyasar kalau saya bilang. Itu kita harus tangkal. Gimana caranya? Firman. Nggak ada cara lain. Kadang saya bilang, kadang saya pernah ngomong, lebih enak punya jemaat banyak, nggak kenal sama satu sama lain. Begitu saya nabur firman, saya lempar bom, bar meledak di sana. Gue pulang pergi, nggak kenal. Tapi begitu saya kenal satu persatu, begitu ada masalah, semua ngadunya ke sini. Semua ngadunya ke sini. Ini bener, kalau nggak pakai baju jira, hancur kita loh. Curhat Pak? Enggak. Cuman ngasih tahu aja. Oleh sebab itu, pada saat saudara mengalami wahyu dan terang, saudara mulai melakukan kebenaran. Harusnya. Nah, kalau saudara tidak melakukan kebenaran, berarti saudara membungkam wahyu dan menutupi terang. Bekerja dalam saudara. Dulu iblis adalah bapak kita. Sekarang Tuhan adalah Bapa kita. Kita wajib lakukan kebenaran. Lihat ya, lihat di sini. Tadi kembali ke 1 Yohanes 2 ayat 29. Sedikit lagi, 5 menit lagi. Ya. Jikalau kamu tahu ia adalah benar, kamu harus tahu bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran, saudara boleh lihat di Alkitab saudara, pakai kata present continuous tense. Artinya apa? Berlanjut sampai hari ini. Berbuat kebenaran itu gak stop, tapi harus berlanjut terus-menerus. Terus. Saudara ingat ya, saudara harus ingat, kamu tuh berharga di mata Tuhan. Jangan jadikan sesuatu barang yang berharga ini dengan dikotori. Saudara itu berharga, jangan kotori apa yang berharga. Kalau saudara punya emas, saudara nggak mungkin taruh di safety tank. Betul nggak sih? Siapa di sini taruh emas di safety tank? Enggak, kita nggak bisa naruh emas di sana. Kenapa? Itu berharga. Saudara ini berbatu permatanya Tuhan. Jangan letakin dirimu di comberan. Saudara tuh mau ditaruh di dadanya Tuhan. Saudara mau ditaruh di dadanya Tuhan. Jangan taruh dirimu di comberan. Kamu mau dijadikan kebanggaan Tuhan. Kebanggaan Tuhan. Jangan taruh dirimu di tempat yang salah. Amin. Oke, kita lanjutkan minggu depan deh. Oke, masih ada tahap-tahap berikutnya. Kita lanjutkan minggu depan.